Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait optika geometri, khususnya tentang prinsip Fermat dalam pemantulan ya. Nah, jadi nanti prinsip Fermat itu ada juga untuk pembiasan. Nah, di sini dengan prinsip Fermat ini kita akan membuktikan hukum pemantulan, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Namun sebelumnya saya sampaikan bahwa prinsip Fermat itu merupakan suatu prinsip yang mendefinisikan jarak tempuh yang terpendek dan tercepat yang dilalui oleh cahaya. Nah, sebagai ilustrasinya, katakanlah ya di sini sudah kita lukiskan ada sinar datang ya dari titik A ini, sinar datang ya. Sinar datang ya mengenai suatu permukaan, katakanlah cermin misalnya, kemudian sinar tersebut akan dipantulkan ya, katakanlah kita tinjau sampai titik B di sini, sampai titik B ya. Nah, di sini sudah kita kita tentukan antara titik A dengan bidang permukaan ini tingginya A, kemudian antara titik B dengan bidang ini dengan titik E di sini tingginya B ya. Kemudian jarak antara titik ini D ya. D dengan E ini kita umpamakan D. Kemudian jarak antara titik D dengan di sini ke titik O adalah X, yang O sama jarak OE adalah D min X ya, D min X. Kemudian ini garis normalnya ya. Kemudian garis normal itu garis yang tegak lurus bidang ya, tegak lurus dengan garis hayal, ini sebetulnya tidak ada ya. Kemudian ini theta, ini sudut datangnya, theta R ini sudut pantulnya. Kalau berdasarkan hukum pemantulan kan theta I sama dengan theta R. Nah, sekarang kita buktikan dengan prinsip Fermat. Nah, oke, sekarang kita pandang segitiga AOB ya. Segitiga AOB. Nah, jadi lintasan cahaya tadi kan dari A ke O terus dipantulkan ke B, O ke B. Jadi panjang lintasannya adalah AO plus OB ya. Katakanlah misalnya panjang lintasan AO OB itu adalah L. L itu tidak lain adalah ya lintasan AO ditambah OB. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nah, kemudian kita lihat berapa panjang AO. AO kita lihat segitiga A D O ya. A D O. Maka panjang AO bisa kita tentukan dengan teorema Pythagoras ya. Kan AD-nya A, DO-nya X, maka AO-nya adalah apa? AO-nya adalah AO-nya adalah apa? AO-nya bisa kita tulis akar dari A kuadrat ditambah X kuadrat. Mungkin bedanya kita ganti yang lebih halus ya. Oke, terus ditambah OB. OB-nya apa? OB-nya kita lihat lagi di sini. OB adalah ya sama Pythagoras juga. Kita gunakan cara Pythagoras. Akar dari B kuadrat ditambah D min X kuadrat ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya cara mendapatkan AO dan OB itu kan dengan teorema Pythagoras. Pandang segitiga ADO, ini segitiga siku-siku, dan BEO segitiga siku-siku ya. Kita dapatkanlah lintasan yang ditempuh cahaya itu adalah ini ya, akar A kuadrat plus X kuadrat plus akar B kuadrat plus D min X kuadrat. Ini L-nya. Nah, prinsipnya ya, karena
karena kelajuan cahaya itu konstan ya, tetap ya, yang mana ya, sehingga ya waktu minimum itu dicapai pada saat lintasannya juga minimum, dan ini hanya diperoleh jika apa ya, turunan dari dl terhadap dx-nya sama dengan 0 ya, supaya minimum ya, dl sama dengan dx sama dengan 0. Nah, sudah punya L-nya ini, diturunkan terhadap X. Coba sekarang kita turunkan ya. L-nya sama dengan akar A kuadrat plus X kuadrat plus akar B kuadrat plus D min X kuadrat. Atau kita ulangi L-nya, kita ulangi lagi sini ya, di bagian bawah aja ya. L tadi apa? L sama dengan akar A kuadrat plus X kuadrat ditambah akar B kuadrat ditambah D min X kuadrat ya. Nah, supaya mudah kalian ininya ya, biasanya kita buat pakai pangkat setengah. A kuadrat plus X kuadrat pangkat setengah ditambah B kuadrat ditambah D min X, ini kita hapus kuadratnya di luar, ini juga kita hapus. Ini juga pangkat setengah ya. Oke ya, A kuadrat plus X kuadrat, L itu sama dengan itu ya. Oke, nah sekarang kita turunkan terhadap X, maka kita dl dx sama dengan apa? Turun ini terhadap X, maka setengah ya dikali ya, ini turun dalamnya 2x ya, dikali A kuadrat plus X kuadrat pangkat min setengah ya, ditambah turunan ini setengah dikali turunan dalamnya ini berapa, dikali min 2x ya, dikali apa, dikali turunan dalamnya dulu 2D belum begitu, D min X ya, dikali min 1 terus dikali semuanya ya, B kuadrat plus D min X kuadrat pangkat min setengah. Nah, ini tadi sama dengan 0 ya. Oke ya. Nah, atau kita bisa ya, kita coret ini 2 sama ini coret ya, terus ini juga coret 1 ya hasilnya. Oke, sehingga ini kita bisa buat hasilnya adalah, kita ganti pena hitam lagi ya, apa, berarti ini hasilnya apa tadi, X per akar ya, ini kan A kuadrat plus X kuadrat ya,
kemudian ditambah dengan minus ya, minus min D min X nya di atas ya, boleh kita D min X per, ini diakarin kan, berarti akar B kuadrat plus D min X kuadrat ya sama dengan 0. Nah, oke, selanjutnya ya tinggal kita selesaikan ya, ini dikurang ini sama dengan 0, atau sama aja mengatakan ya, kalau istilahnya kalau kita pindah ruas kan sebenarnya bukan pindah ruas ya, jadi kita sama-sama ditambah dengan apa, ditambah dengan positifnya ini, maka yang ruas kiri 0, ruas kanannya jadi ini ya, suku ini. Oke, maka ini sama aja mengatakan X per akar A kuadrat plus X kuadrat sama dengan D min X per akar ya B kuadrat plus D min X kuadrat ya. Nah, ingat, coba perhatikan lagi, coba ya, lihat ini X per akar A kuadrat plus X kuadrat sama dengan D min X per akar B kuadrat plus D min X kuadrat. Nah, coba kita perhatikan ini lagi, balik ke sini ya. Coba kalau ini perhatikan segitiga ini ya, theta I ini sama aja sudutnya di sini ya. Ini theta I-nya ya. Kalau yang theta R-nya di sini. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga ADO ini. Kalau saya tanya sin theta I, maka sin theta itu adalah apa? Depan miring, berarti X dibagi tadi ini apa? X per akar A kuadrat plus X kuadrat yang ini. Sementara sin theta R ini adalah apa? Depannya D min X dibagi miringnya apa? Miringnya B akar B kuadrat plus D min X kuadrat, yang tidak lain ini tadi ya, bahwa ternyata X per akar A kuadrat plus X kuadrat itu adalah sin theta I nya sama dengan juga yang ini adalah sinus dari theta R. Nah ya, sinus theta I sama dengan sinus theta R, ini sama aja mengatakan bahwa apa ya, theta I nya sama dengan theta R ya, gitu ya. Nah, jadi terbukti bahwa ya, bahwa apa, sudut datang sama dengan sudut pantul ya, terbukti ya, terbukti bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul. Jadi biasanya kalau kita gambarkan ya, katakanlah ini ada suatu permukaan ya, tidak harus cermin sebetulnya permukaan apapun, misalnya ada sinar datang mengenai permukaan tersebut, maka sinar itu akan dipantulkan oleh permukaan itu, dipantulkan ya. Nah, kalau berdasarkan hukum pemantulan ya, ini kita buat garis normalnya. Garis normal itu hanya garis hayal ya, yang tegak lurus dengan bidang, jadi garis hayal itu tegak lurus sebetulnya ya. Nah, tegak lurus juga dengan itu. Jadi ini tadi sudut datangnya, sudut datang itu sudut yang dibentuk antara sinar datang dengan garis normal, sementara sudut pantulnya adalah sudut sudut yang dibentuk antara sinar pantul dengan garis normal. Nah, berdasarkan hukum pemantulan kita dapatkan theta I sama dengan theta R. Nah, ini kita buktikan tadi dengan prinsip Fermat. Ya, alhamdulillah sudah terbukti ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi untuk hukum pemantulan yang menyatakan bahwa sudut datang sudut pantul bisa kita buktikan dengan prinsip Fermat.
Ada juga yang menambahkan hukum pemantul itu, yaitu sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang, gitu boleh juga ya. Tapi yang utamanya adalah sudut datang sama dengan sudut pantul, karena ini nantinya akan menjadi dasar bagi kita untuk melukiskan bayangan pada cermin, baik itu cermin datar maupun cermin lengkung ya. Meskipun untuk cermin lengkung nanti mungkin akan ada pembahasan tersendiri, karena ada sinar, kita mengenal ada sinar-sinar istimewa. Oke ya, demikian penjelasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kalian bisa memahami lagi terkait dengan prinsip Fermat dalam pemantulan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.